Berarti di sekitar situ ada orang dong. Kasihan Jacknya di situ nungguin, ngeliatin kayak ini orang apaan sih. Tiap gue pindah, dia selalu ada. Badabing, badabung. Hai Besti, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat aja, stay safe, jangan lupa pakai masker, dan selamat datang kembali ke channel aku. Hari ini kita akan ngomongin kumpulan kisah. Bedanya dari kisah-kisah yang beberapa kali ini aku bikin, hari ini aku dapetin dari Reddit. Dan ini 100% kisah nyata. Karena orang-orang yang ngalamin sendiri yang ngirimin ceritanya. Jadi sebelum cerita hari ini dimulai, sebenarnya aku mau curhat dikit. Aku tuh ngerasa kayak aku tuh kotor banget akhir-akhir ini. Kayak aku jadi sering jerawatan. Aku sering kayak ada beruntusan di muka. Terus aku kan kepo ya. Kadang-kadang suka aku pencet-pencetin ternyata ada komedo. Nah, komedo yang aku pencetin itu akhirnya bekasnya jadi jerawat. Karena banyak bakteri. Mungkin tangan aku nggak bersih. Mungkin aku berminyak mukanya. Siapa sih yang suka jerawat? Karena sakit kan. Udah sakit pas kempes ngilangin bekasnya tuh susah. PR banget. Kadang-kadang bisa makan waktu yang lama. Terutama untuk kulit aku ya, itu lama banget loh namanya buat nyembuhin bekas jerawat. Dan untungnya Scarlett ngebantu banget ya. Jadi dia tuh punya produk baru yang namanya Glow-Ning Serum. Nah, si Glow-Ning Serum ini tuh pas banget sama acne serum yang aku punya. Jadi aku kan selalu pakai acne serum ini karena dia ada salicylic acid-nya. Bagus buat jerawat aku. Bagus untuk ngebunuh bakteri, bikin pori-pori kecil. Nah, tapi yang juaranya ini Glow-Ning Serumnya ini. Udah bikin kulit kita cerah, terus garis-garis halus di muka jadi hilang. Bisa bantu ngilangin bekas-bekas jerawat dan juga memperbaiki skin barrier. Untuk kulit kering, kulit kombinasi, kulit berjerawat, kulit sensitif, semua jenis kulit bisa pakai Glow-Ning Serum ini. Jadi biasanya pagi-pagi tuh aku kan udah cuci muka nih, terus udah pakai toner. Nah, aku campurin nih dua ini karena emang dasarnya aku pemalas aja ya. Aku pertama pakai yang acne serum dulu. Aku kasih beberapa tetes. Lalu aku campurin sama yang Glow-Ning Serum. Ini praktis banget ya, jadi nggak makan waktu, terus aku bisa langsung usapin ke muka. Terus jangan lupa juga lehernya, seluruh muka. Sebenarnya kalian bisa sih pakai sendiri-sendiri serumnya, cuma kalau aku kan orangnya emang lebih suka yang praktis, jadi aku senang banget karena ternyata bisa dicampur. Nah, kalau udah kayak gini, biasanya aku langsung lanjut pakai moisturizer sama SPF. Dan aku ngerasa sekarang Glow-Ning Serum ini tuh bener-bener ngebantu banget. Aku nggak perlu makan waktu lama lagi untuk ngilangin bekas jerawat. Dia cepet banget, jadi sambil serum yang acne itu ngilangin jerawat aku, Glow-Ning Serum ini tuh langsung bisa bersihin wajah aku, bisa ngurangin noda-noda hitam, bisa ngurangin garis-garis halus di muka. Jadi bekerjanya tuh langsung praktis, efisien, dan ini cinta banget. Dan kalau kalian penasaran pengen coba, langsung aja klik Instagramnya di @scarlett_whitening sama Shopee-nya yaitu Scarlett Official Shop. Untuk linknya nanti aku taruh di description box. Oke, jadi kita hari ini tuh kita mau ngomongin soal stalker. Stalker tuh apa sih? Bukan masalah kalian kayak ke Facebook orang, Twitter orang, atau Instagram orang, bikin second account buat nge-stalk orang. Itu mah namanya kepo, bukan stalking. Tapi stalking tuh lebih ke tindakan menguntit ya. Kalian ngikutin orang, kalian mempelajari seseorang dari A sampai Z, jadwalnya, rumahnya di mana, apa yang dia lakukan. Dan menurut aku, tindakan stalking ini tuh creepy ya. Lebih creepy daripada kan cuma nge-stalk seseorang di social media. Kepoin orang di Instagramnya. Karena misalnya kalau nge-stalk orang di social media tuh, kalian cuma tahu lapisan luarnya doang. Kalian nggak akan tahu detail kehidupan seseorang. Tapi kalau kalian nge-stalk orang di dunia nyata, ngikutin, tahu jadwal dari A sampai Z, dari pagi sampai malam, itu jauh lebih ngeri lagi karena kalian sudah terobsesi sama orang tersebut. Sampai hal pribadinya aja kalian tahu. Cuma 2 orang yang aku tahu ngelakuin hal tersebut. Pertama, kalau nggak private investigator. Kedua adalah orang creepy. Nge-stalk orang secara langsung kayak gitu tuh sama aja breach of privacy ya. Kalian melanggar privasi orang tersebut.
Tapi seperti biasa, sebelum cerita hari ini dimulai, jangan lupa like, subscribe, follow Instagram aku di @monicarajalele, dan jangan lupa nyalain juga lonceng di bawah, supaya kalian gak ketinggalan sama updatean terbaru aku. Jadi 2 cerita hari ini yang aku mau sampein ke kalian itu ada hubungannya sama stalking di dunia nyata, bukan di dunia maya. Kita sebut aja namanya Stella, karena di Reddit mereka nggak ngasih nama asli ya, anonymous. Stella ini adalah cewek yang fit. Tiap hari dia olahraga, dan olahraga kesukaannya adalah lari. Jadi tiap sore gitu kan, udah mau menjelang malam, dia lari di daerah rumahnya. Jadi dekat rumahnya tuh ada kayak sebuah hutan kecil gitu. Biasanya dia lari rutenya lewat situ. Jadi kayak kelilingin hutan itu 1 kilometer baru balik ke rumah. Stella ini juga orangnya ngikutin jadwal banget ya. Jadi dia lari selalu jam 6:30 malam. Suatu hari, seperti biasanya jam 6:30 malam, dia habis beraktivitas, dia pakailah leggingnya, sepatunya, kaos kaki, segala macam kaos. Dia siap-siap untuk lari. Udah siapin headset juga sama HP-nya. Dia keluar rumah, dia pemanasan, dan dia lari-lari kecil sebelum akhirnya dia lari ke arah hutan. Di jalan, pas Stella lagi mau ke arah hutan, dia tuh ketemu beberapa orang yang ngajak jalan anjingnya, gitu. Ada orang yang lagi jogging juga. Tapi nggak banyak, bener-bener cuma bisa dihitung pakai jari. Sampailah dia deket ke arah hutan, udah benar-benar gak ada orang sama sekali, jadi benar-benar cuma Stella sendiri. Dia lari, tiba-tiba dia ngerasa HP-nya geter. HP-nya kan di tangannya nih, dipegang, terus dia lihat, ada airdrop. Jadi buat kalian yang nggak tahu airdrop itu apa, jadi airdrop itu semacam cara untuk transfer data, dan sistem airdrop ini cuma ada di HP iPhone. Jadi iPhone ke sesama iPhone, dia bisa kirim airdrop, dan iPhone ke Mac atau Mac ke iPhone, mereka juga bisa kirim airdrop. Nah, dia bingung dong, kok tiba-tiba ada yang airdrop dia? Karena dia tahu persis kalau dia lari sendirian. Berarti di sekitar situ ada orang dong. Karena dia nggak mau mikir aneh-aneh, dia lari aja lanjut. Nah, setelah semenit 2 menit, akhirnya dia mulai berhenti lari. Dia lihat lagi HP-nya, dia mau ganti lagu dari HP-nya, dan dia ingat, oh iya, ada airdrop tadi. Dia bukalah, dia accept tuh. Ternyata tuh ada foto Snapchat. Kalian pasti familiar kan sama Snapchat. Jadi ada foto, bisa ada captionnya. Dan itu adalah foto Stella lagi lari yang difoto dari belakang. Dan captionnya, kamu cakep deh hari ini. You look good. Stella panik dong. What the fish? Oke. Tapi dia pintar, dia nggak mau nengok-nengok karena dia takut kalau misalnya orang itu ada di sekitar dia, nanti malah bahaya. Kira dia pura-pura lari lagi. Dan selama dia lari, dia dengar ada suara kresek-kresek dari belakangnya dia. Kayak ada yang ikutan lari di belakangnya. Jadi Stella makin panik lah, deg-degannya udah bukan karena lari lagi, deg-degan takut juga. Keringatnya juga bukan karena keringat lari lagi, tapi keringat karena panik juga. Akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke hutan untuk motong jalan. Dia lari sekuat tenaga, dan dari jauh dia lihat ada kayak semacam barrier gitu, pembatas antara hutan dan kayak kompleks perumahan. Dan dia lompatin pagar tersebut. Nah, waktu dia lompat pagar, dia dengar ada suara pria. Dan suara besi yang diadu. Tapi untungnya Stella telan ketakutannya dia. Dia lari makin jauh, dan dia ngumpet di kantor pemadam kebakaran yang kebetulan deket sama hutan tadi. Udah agak berapa lama baru dia pulang. Dan semenjak saat itu dia nggak pernah lari lagi di daerah hutan tadi. Pertama-tama pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian Stella ya, jangan pernah namanya olahraga atau lari di tempat yang sepi. Selalu kalau bisa sebisa mungkin ya, cari yang banyak orangnya. Paling nggak ada beberapa orang yang olahraga juga atau lagi jalan di daerah situ. Aku tahu emang olahraga tempat sepi itu enak banget, karena aku juga suka banget namanya jogging, tempatnya sepi, nggak ada orang, nggak berisik, nggak ada gangguan. Tapi masalahnya kalau misalnya kita mikirin tentang keselamatan, tentang safety kita, itu risky banget ya namanya olahraga di tempat sepi. Tiba-tiba diculik, tiba-tiba kita digondol sama orang gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Apalagi sekarang orang jahat banyak. Nggak cuma laki-laki, perempuan pun bisa jadi orang jahat juga. Udah emang paling bener adalah jaga-jagalah daripada by the way, ini aku nggak menyalahkan korban ya, karena namanya rutin, pasti orang akan stick sama rutin kan. Orang akan ngikutin rutinitas mereka biasanya kayak gimana, itulah yang mereka lakukan. Tapi ini jadi pelajaran buat kita ya, untuk kedepannya supaya lebih hati-hati. Oke, cerita yang kedua. Ini nggak ada hubungannya sama kehati-hatian. Ini lebih ke cerita tentang stalker, di mana yang dibaikin malah ngelunjak. Jadi ini ceritanya kebetulan perempuan lagi, kebetulan. Namanya kita sebut aja Shelly.
Jadi Shelly ini adalah seorang perempuan yang tinggal di kota kecil di Amerika Serikat. Nah, biasanya kan kalau di kota-kota kecil nih, kalau kita sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, pasti temennya itu-itu aja. Karena yang masuk sekolah daerah situ adalah orang yang itu-itu aja. Terutama di Amerika, mereka kan sistem sekolahnya per district gitu. Jadi Shelly ini tuh temennya dari kecil tuh ya itu-itu lagi lah orang-orangnya yang dia lihat di mall, yang dia lihat di tempat les, yang dia lihat di taman bermain, ya itu-itu lagi. Termasuk orang-orang yang pernah jahatin dia, pernah bully dia. Shelly ini dia cerita kalau dia bukan anak yang popular, tapi dia bukan anak yang culun juga. Jadi dia biasa aja, dia nggak pernah yang benar-benar jadi bulan-bulanan orang-orang yang ngebully. Tapi ada satu anak ini yang terkenal banget karena dia sering dibully sama teman-temannya dari dia TK sampai dia SMA. Nama anak ini adalah Max. Jadi Max ini adalah tipikal anak-anak yang dia nggak banyak omong sebenarnya, dia juga agak pemalu. Dan kita semua tahu anak-anak kecil tuh kebanyakan jahat. Udah mereka berkeliaran, kadang-kadang mulutnya nggak dijaga, terus juga banyak tingkah. Sorry, personal experience, karena gue juga dulu dibully. Nah, anak-anak kecil tuh akhirnya pada ngebully Max karena mereka merasa Max ini adalah sasaran empuk karena dia nggak pernah bales, dia diem aja, dia pasrah aja tiap kali dikerjain sama teman-temannya. Appearance-nya Max ini, dia tipe-tipe anak yang pintar, terus pakai kacamata. Waktu kelas 8, waktu SMP, Shelly ini kebetulan satu kelas, satu lab partner sama Max. Shelly sendiri juga tipe orang yang kalau orang ini baik, as long as dia baik dan nggak macam-macam sama aku oke temenan sama dia. Jadi selama 1 tahun mereka temenan lah nih, karena mereka lab partner kan. Nah, setelah dia lulus SMP, pas dia masuk kelas 9, sistem sekolah di Amerika adalah kelas 1 sampai kelas 6 tuh SD, kelas 7 sampai kelas 8 tuh SMP, jadi cuma 2 tahun, dan kelas 9 sampai kelas 12 itu SMA. SMA-nya yang 4 tahun. Jadi pas Shelly kelas 9, orang tuanya itu berpisah. Dan Shelly tuh nggak suka tinggal sama bapaknya, jadi dia tinggal sama ibunya. Dia pindah ke kota tetangga. Jadi kotanya sebenarnya nggak terlalu jauh dari kota asalnya dia. Kita sebut aja kota asalnya ini adalah kota A. Tapi walaupun nggak jauh, dia tetap harus pindah sekolah karena jarak rumah dia yang baru, di kota yang baru, ke sekolah lamanya yang di kota A itu lumayan jauh. Awalnya Shelly di kota yang baru tuh kayak canggung, dia nggak punya temen, dia bingung mau berteman gimana. Karena waktu dia di kota A tuh semuanya tuh temannya dia dari kecil. Sementara dia di kota baru ini harus memulai dari nol lagi. Akhirnya karena itulah ibunya tuh sering kayak nganterin Shelly ke kota A untuk kayak ketemu sama teman-temannya, hangout, terus main lagi ke sekolah yang lama. Tapi lama-kelamaan akhirnya Shelly punya teman sendirilah di kota baru ini. Tapi walaupun gitu dia tetap sering main ke kota A. Apalagi pas dia umur 16 tahun udah bisa nyetir, dia makin sering lah main ke kota A. Waktu Shelly ini kelas 11, umur 17 tahun, dia pacaran sama cowok namanya Jack. Jadi si Jack ini tuh ada dari kota A, temennya waktu dia di kota A, terus mereka janjian mau pergi ke prom bareng. Shelly ini excited lah, dia siapin lah, dia jahitin baju, dia udah mulai milih-milih hairdo, milih-milih warna, segala macem. Oh nanti aku mau manicure, pedicure di sini, aku mau bentuk rambutku kayak gini. Sebulan sebelum prom, tiba-tiba suatu hari nih ibunya tuh ngomong ke Shelly, Shelly, kamu tau nggak? Ada orang baru di kantor mama. Dia itu neneknya pacar kamu, katanya. Shelly bingung kan? Hah? Neneknya Jack? Nah, masalahnya bukan Shelly, itu bukan neneknya Jack. Mama tahu kok neneknya Jack yang mana. Dia bilang dia neneknya Max. Shelly bingung dong. Orang dia nggak pacaran sama Max. Terus dia mau apa, Mah? Mamanya bilang lah, ya, dia nggak mau apa-apa sih, dia cuma nanya-nanya soal kamu aja, sama minta tolong mama untuk nunjukin dia foto kamu, supaya dia tahu kayak apa sih foto pacar cucunya. Oke, pretty harmless, nggak masalah, nggak berbahaya. Tapi, masalahnya beberapa minggu kemudian, neneknya Max itu datang lagi ke mamanya Shelly dan nanya, oh nanti mau prom pakai baju apa Shelly, warnanya apa, biar bisa di-matchingin sama Max. Ibunya bingung, mamanya Shelly bingung, bukannya Shelly perginya sama Jack ya. Tapi karena takut dikira kasar, akhirnya sama si mamanya Shelly dikasih tahu lah, oh iya Shelly mau pergi pakai baju warna pink. Dan ternyata beberapa hari sebelum prom, teman-temannya Shelly yang di kota A tuh pada ribut, mereka nanya ke Shelly, lo pergi ke prom sama Max ya? Max bilang ke orang-orang tuh, katanya lo mau ke prom sama dia. Dengar-dengar kalian pacaran ya? Makin bingung dong Shelly, ini Max ini apa-apa nih, pacar bukan, ngomong nggak pernah, tiba-tiba bikin isu kayak gini, bikin gosip kayak gini, bikin repot kan. Akhirnya Shelly berusaha untuk, oh udah nggak peduli lah. Di hari H prom dia pergi sama Jack,
Dan parahnya, di pintu depan sekolah, si Max ini udah nunggu sama neneknya, nungguin Shelly. Shelly bingung kan? Oke, mau apa nih mereka berdua? Dan neneknya bilang, Shelly sini foto sama Max. Kalian gandengan seakan-akan kalian ke prom bareng. Karena Shelly nggak enak sama neneknya Max, akhirnya dia foto lah sama Max ini. Fotoin, dan si Jacknya juga dari... Kasihan Jacknya di situ nungguin, ngeliatin kayak ini orang apaan sih. Terus udah selesai foto, akhirnya Shelly langsung gandeng Jack masuk ke ruangan prom. Mereka di situ kayak having a blast, having the time of their life. Mereka nggak peduli sama mungkin Max udah pulang, mungkin Max masih di situ. Mereka sebodohin. Nah, setelah beberapa lama, kayaknya mungkin Shelly nggak cocok sama Jack. Akhirnya mereka putus dan Shelly pacaran sama seorang cowok dari sekolahnya sendiri. Nah, tahu kalau Jack sama si Shelly ini putus, neneknya Max nih beraksi lagi dia. Datang ke mamanya Shelly, nanya, minta dong nomor teleponnya Shelly, karena Max kehilangan nomor teleponnya Shelly. Aneh gak sih, katanya pacar kok nomor HP pacarnya sendiri hilang. Dan untungnya mamanya Shelly nggak kasih ya. Mamanya Shelly juga kayak, ih creepy banget nih orang. Dan semenjak saat itu Shelly nggak pernah dengar apa-apa lagi dari Max, sampai akhirnya dia lulus. Dia lulus, masuk ke universitas negeri. Dia dengar juga kalau Max ini masuk ke universitas private yang prestigious. Ini bedanya di Amerika sama Indonesia ya. Kalau di Amerika tuh sekolah-sekolah yang bagus tuh rata-rata sekolah-sekolah private. Kayak Harvard, Yale, Ivy League, Purdue, Duke. Kayak gitu-gitu tuh sekolahnya semuanya private. Suatu hari, Shelly ini lagi mau ke kelas nih. Mau ada kelas, dia udah buru-buru. Tiba-tiba dia lihat Max ada di lorong kampusnya dia. Panik dong dia. Hah, Max lo ngapain di sini? Terus mereka akhirnya basa-basi lah, dan Max bilang, oh iya, gue sekolah di sini. Bingung dong Shelly. Wah, ini orang kan gue tahu dia sekolah bukan di sini. Kenapa dia bisa di sini sih, kok makin-makin menjadi dia? Tapi akhirnya dia sopan aja, dia ngobrol sama Max bentar dan dia buru-buru ke kelas. Dan hal ini terjadi berkali-kali sampai beberapa bulan. Dan lama-lama frekuensinya makin sering, makin tiap hari dia ketemu sama Max. Dan gak cuma itu, ada beberapa cewek yang nanya-nanya ke Shelly juga, kayak, habis ini jadwal kelas lo apa? Habis ini lo mau kemana? Habis ini lo ada acara apa? Terus Shelly nanya, siapa yang nyuruh lo nanya-nanya kayak gini? Dan ternyata Max lah yang suruh mereka untuk nanya semua ini ke Shelly. Mereka juga bilang kalau Max tuh ngaku-ngaku sebagai pacarnya Shelly, jadi dia mau protektif lah, pengen tahu jadwalnya Shelly kayak apa. Tapi karena Shelly bilang dia bukan pacar gue, terus juga cewek-cewek itu lama-lama juga sadar lah, mereka nggak pernah ngeliat Max barengan sama Shelly, ataupun Max main ke kamar kampusnya Shelly, atau mereka pernah makan bareng, mereka nggak pernah lihat itu semua, dan akhirnya lama-lama pertanyaan Max pun nggak ada yang ditanggepin sama cewek-cewek itu. Shelly sendiri gimana? Dia ngerasa creepy banget, dan akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari kampus tersebut, dan dia mendingan, udahlah gue ngambil kelas-kelas dari kampus-kampus yang deket rumah gue aja. Sampai akhirnya tahun depan, si Shelly ini menikah sama pacarnya yang dari SMA ini. Mereka menikah dan mereka pindah ke kota kecil yang deket banget sama si kota A tadi, kota asalnya Shelly. Nah, suatu hari nih lagi ngaso nih Shelly sama suaminya, tiba-tiba dia ngeliat kayak satu blok dari rumahnya Shelly, dia lihat Max. Max mukanya marah banget, kayak benci banget sama Shelly. Ngapain lagi nih orang di sini? Tiap gue pindah, dia selalu ada. Dan hal tersebut terjadi sampai berbulan-bulan. Ini juga terjadi waktu Shelly cari kerja. Dia dapat pekerjaan di sebuah toko pakaian, kayak butik gitu. Dan dia ngeliat Max ada di situ juga. Mantengin dia doang, ngeliatin Shelly doang. Tapi mukanya benci banget sama Shelly. Shelly parno sendiri, dan dia lapor lah ke manajernya. Tapi manajernya tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Karena masalahnya si Max ini bawa cewek. Jadi si manajernya nanggepin, kamu parno aja, orang dia sama pacarnya kok. Nggak mungkin dia ngikutin kamu, nggak mungkin dia tergila-gila sama kamu kalau dia punya pacar. Yang mana Shelly akhirnya mengetahui kalau itu bukan pacarnya Max ya, itu adiknya Max. Hal tersebut akhirnya terjadi bertahun-tahun, dan di pertengahan umur 20-annya Shelly dan suaminya pindah ke kota lain yang lebih jauh. Dan sekarang Shelly umurnya udah 30, hidupnya udah enak banget. Cuma ada satu masalah. Beberapa hari yang lalu, Max ngirim friend request ke Facebooknya Shelly. Oke, jadi ini aja buat hari ini. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Walaupun yang bisa diambil adalah lebih banyak creepy-nya dari cerita ini daripada pelajarannya. Komen di bawah menurut kalian gimana cerita hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa kalian like, subscribe, dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye!